Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa TV Wisol yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Karena memang apabila kita mau berpikir, mau memahami, menghayati, ternyata nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak sekali. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kita diberi kehidupan, kesehatan, dan nikmat yang paling agung adalah nikmatul iman wal Islam. Kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan memeluk agama Islam, agama yang akan menyelamatkan kita, agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya agama Islam. Dan agama Islam itu terdapat di dalamnya syariat-syariat, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang harus kita taati, yang harus kita jalankan sesuai dengan apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Para pemirsa TV Wisal yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan, kami akan bahas hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah kuburan. Beliau Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat-tempat berkumpul, sebagai tempat-tempat perayaan, dan bersolawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya solawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian itu berada. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Para pemirsa TV Wisal yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada 3 yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Yang pertama, beliau katakan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maknanya? Rumah yang
seperti kuburan adalah di mana rumah tersebut tidak ada zikrullah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melarang kepada kita sekalian menjadikan rumah-rumah seperti kuburan. Karena kuburan itu tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dengan memberikan contoh kepada kita bahwasanya rumah yang dia tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah, maka seperti kuburan. Dan kita telah mengetahui bagaimana keadaan kuburan. Kuburan sunyi, sepi, senyap. Dan rumah yang sunyi, sepi, senyap dari zikir kepada Allah, tidak pernah untuk membaca Quran, tidak pernah untuk sholat, tidak dipakai untuk sholat sunnah maupun sholat wajib bagi penghuninya, yaitu para wanita, yang mana wanita itu lebih baik sholatnya di rumah. Dengan tidak dipakai zikir kepada Allah, tidak untuk beribadah kepada Allah, maka rumah tersebut seperti kuburan. Dan ini dilarang. Oleh sebab itu, marilah kita pakai rumah-rumah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tegakkan di sana zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan menyebarkan nasihat kepada penghuninya, antara seorang ayah kepada istri, kepada anggota keluarganya, yang mana ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan kita memerintahkan kebaikan kepada istri, dengan kita memerintahkan kebaikan kepada anak-anak kita, berarti kita mengisi rumah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rumah kita tidak seperti kuburan. Bahkan rumah yang di situ kebaikan tersebar di dalamnya, penuh barokah, maka rumah tersebut seperti surga. Baiti jannati, rumahku surgaku. Dan setiap orang yang masuk ke dalamnya, maka akan merasakan tentram, merasakan sejuk, nikmat, dengan masuk ke dalam rumah yang rumah tersebut dipakai oleh penghuninya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali yang dapat kita amalkan, banyak sekali yang dapat kita kerjakan di dalam rumah kita. Oleh sebab itu, janganlah menjadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Ini penjelasan Rasulullah, larangan Rasulullah kepada kita sekalian dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul, tempat untuk perayaan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya duduk-duduk, kumpul-kumpul, perayaan-perayaan di kuburan dilarang di dalam agama Islam. Karena Rasulullah SAW ingin menutup pintu-pintu syirik, pintu-pintu terjadinya perbuatan syirik. Kenapa Rasulullah dalam hadis ini mengatakan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat-tempat berkumpul? Karena kuburan tersebut jika dipakai untuk berkumpul, maka lambat laun orang akan menyembah kepada kuburan. Lambat laun orang akan meminta kepada kuburan. Dan sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Banyak sekali orang-orang berbondong-bondong ke kuburan. Mereka ngalap berkah, mencari berkah, meminta kepada kuburan tersebut supaya kaya, supaya lekas mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Mereka mendatangi kuburan dalam rangka untuk
meminta kepada kuburan, dan ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Dan ini termasuk perbuatan syirik. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, kita dilarang untuk kumpul-kumpul, duduk-duduk di kuburan. Walaupun bentuk hadis ini dengan bentuk, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat untuk kumpul-kumpul, akan tetapi makna dari hadis ini adalah menyeluruh. Dan kita tidak boleh untuk kumpul-kumpul di tempat-tempat kuburan dimanapun kuburan itu berada. Karena dalam rangka untuk menutup terjadinya perbuatan syirik. Dan jika kuburan itu diramaikan, jika kuburan itu dimeriahkan, maka di situ pasti akan banyak terjadi perbuatan-perbuatan syirik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari perbuatan tersebut. Perbuatan yang sekarang ini sedang terjadi di sekitar kita, sedang terjadi di sekeliling kita, di mana kaum muslimin sebagiannya mereka justru meramaikan kuburan-kuburan dengan berziarah ke sana kemari, dengan berziarah ke tempat-tempat kota-kota yang lainnya. Mereka meramaikan kuburan dan meninggalkan masjid. Ini adalah perbuatan yang keliru. Ya. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lebih baik kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid, bukan di kuburan. Ya. Bukan di kuburan. Saya ingatkan sekali lagi, bukan di kuburan, akan tetapi di masjid. Kalau kita ingin berdoa, kita ke masjid, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita di rumah, ya, jangan berdoa di masjid, jangan berdoa di kuburan, jangan meminta kepada kuburan. Dan ini dilarang di dalam agama Islam. Hadirin para pemirsa TV Wisal yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dilarang untuk ziarah ke makam. Kita tidak dilarang untuk mengunjungi kuburan. Akan tetapi ketika kita ini berkunjung atau ziarah ke kuburan, maka kita di sana mendoakan kepada kuburan tersebut. Dan kita dilarang untuk mengunjungi atau ziarah kubur di mana kuburan itu sangat jauh sekali. Karena Rasulullah SAW beliau telah bersabda, yang artinya janganlah kalian melakukan perjalanan, ya, kecuali kepada 3 masjid, ya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Kalau kita berziarah ke kuburan yang terdekat kita dan kita seperlunya mendoakan penghuni kubur tersebut, maka ini tidak mengapa. Kemudian jika ada orang yang mengatakan banyak sekali orang yang dia ini ziarah kuburan Rasulullah SAW, maka kita katakan, asal dari kita ini mendatangi Rasulullah SAW, mendatangi kuburan Rasulullah SAW, yang disunnahkan atau yang disyariatkan itu adalah kita mengunjungi Masjid Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Bukan seseorang secara langsung dia ini melakukan perjalanan untuk ke kuburan Rasulullah SAW. Bukan seperti itu. Akan tetapi apa? Kita ziarah di Masjid Nabawi. Kemudian di Masjid Nabawi pun kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Di sana apabila kita sholat di Masjid Nabawi, maka itu lebih baik 1000 kali lipat daripada di masjid yang biasa.
Dan ketika kita ini mendatangi Masjid Nabawi, kebetulan kuburan Rasulullah SAW itu dekat Masjid Nabawi, maka kita sekalian ziarah kepada kuburan Rasulullah SAW. Jadi tidak semata-mata kita ini mendatangi kuburan Rasulullah SAW dari Indonesia ke Madinah, ke Mekah, atau ke Saudi Arabia. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersolawat kepadanya. Dan apabila kita bersolawat kepada Rasulullah SAW di Indonesia misalkan, atau di daerah yang lain, atau negara-negara lain, maka solawat kita ini akan sampai kepada Rasulullah SAW tanpa kita harus melakukan perjalanan mendatangi kuburan Rasulullah SAW. Di rumah, di masjid, di kantor, di jalan, di bis, di mobil, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka solawat kita ini akan sampai kepada Rasulullah SAW. Dan di antara keutamaan dari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak sekali. Para pemirsa TV Wisal yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang telah kami bacakan dengan penjelasan yang telah kami jelaskan, yaitu 3 penjelasan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat berkumpul-kumpul, dan bersolawatlah kalian, sesungguhnya solawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Dari 3 penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya rumah yang dia ini tidak pernah dipakai untuk zikir kepada Allah, maka itu seperti kuburan. Dan sebaliknya, rumah yang ditegakkan dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rumah itu akan menjadi rumah yang penuh barokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan keberkahan itu akan menjadikan penghuninya merasa tenang, merasa tentram. Oleh sebab itu, apabila kita dapati rumah kita ini terasa tidak senang, tidak menyebabkan kita tenang, tidak menyebabkan kita tentram, maka koreksilah. Koreksi kepada diri kita. Apakah sudah menjadikan rumah itu seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah? Janganlah kalian menjadikan rumah seperti kuburan. Atau sebaliknya, justru kita menjadikan rumah itu seperti kuburan. Kemudian yang kedua, larangan kumpul-kumpul mengadakan perayaan di kuburan dalam rangka syaddud dara'i. Rasulullah menutup pintu-pintu terjadinya kesyirikan. Sebelum kesyirikan itu terjadi, maka ditutup terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW. Dan ini banyak sekali. Sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ada seseorang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu Muhammad. Maka Rasulullah SAW langsung menutup pintu-pintu terjadinya kesyirikan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, katakanlah Masya Allah summa, dengan mengatakan kata-kata summa syi'ta. Jadi dari kata-kata Masya Allah summa syi'ta, maka ini terkandung di dalamnya bahwasanya kehendak manusia itu
di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini menyamakan, membandingkan antara kehendak Allah dan kehendak manusia itu sama. Karena dengan memakai huruf wa. Berbeda dengan memakai huruf summa. Ya. Oleh sebab itu, ini termasuk di antara Rasulullah menutup pintu-pintu terjadinya kesyirikan. Para pemirsa TV Wisal yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu sholawat kita di mana saja itu akan sampai. Ya. Sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan sampai kepada Rasulullah SAW di mana saja kita berada. Ya. Kemudian ya, kita lanjutkan kembali. Ya. Kuburan ya, yang ada di negeri kita, kuburan-kuburan yang ada di daerah kita ya, banyak sekali dipakai oleh sebagian kaum muslimin untuk tabarruk, yaitu ngalap berkah, mencari berkah di tempat tersebut ya. Dan ini dilarang di dalam agama Islam karena tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwasanya kuburan itu dapat dipakai untuk tabarruk, yaitu ngalap berkah. Oleh sebab itu, ziarah-ziarah yang tidak disyariatkan, ziarah-ziarah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, maka hendaklah ditinggalkan. Dan janganlah kita ini menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk meminta, tempat untuk memohon. Ya. Dan ini banyak terjadi ya, di daerah kita, banyak terjadi di negeri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan tersebut yang sekarang ini marak sekali, bahkan itu ada nilai bisnisnya ya. Ziarah kuburan ke fulan ini ada nilai bisnisnya. Karena apa? Mereka ini mendatangi kuburan tersebut dengan menggunakan transportasi, dengan menggunakan bis atau yang lainnya, kemudian mereka membayar dengan sejumlah uang, dengan diiming-imingi tempat yang akan dituju akan menjadikan kita ini kaya, atau menjadikan kita ini akan mendapatkan sesuatu atau cita-cita kita. Ini adalah iming-iming yang tidak benar, iming-iming yang salah, yang haram. Walaupun ada sebagian orang yang dia ini mengatakan, ternyata ketika saya mendatangi kuburan fulan dan fulan, dagangan saya semakin laris. Dagangan saya laris manis. Kemudian saya menjadi orang yang kaya. Dan lain sebagainya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Ketahuilah para pemirsa yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah istidraj. Istidraj itu adalah seseorang ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tenggelam di dalam kemaksiatan dengan apa yang dia inginkan. Nah, kalau dengan bahasa Jawa, dilulu. Ya. Dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi. Ya. Dia minta kaya, diberi kaya. Dia minta tenar, diberi ketenaran. Dia minta popularitas, diberi. Dia minta jabatan, diberi. Ini adalah istidraj.
yang nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tenggelamkan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan binasakan dia, sebagaimana kisah Qarun, umatnya Nabi Musa alaihissalam, yang Allah beri kekayaan kepada dia. Ya, kalau dengan bahasa sekarang, Qarun adalah seorang yang konglomerat, orang yang kaya. Bagaimana kesudahan Qarun? Dia tenggelam di bumi, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi beserta harta bendanya. Oleh sebab itu, jika ada orang menemukan harta di dalam bumi, maka dia akan menamakan harta karun. Ya. Ini adalah kisah, ya, kisah umatnya Nabi Musa alaihissalam, Qarun, orang yang dia ini bermaksiat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Musa, ya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kufur, dia ingkar atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, kemudian Allah tenggelamkan. Ya. Sebagaimana nantinya orang-orang yang dia ini sering meminta kepada kuburan, maka ketika dia ini kaya mendadak, maka sesungguhnya itu adalah istidrat. Dan sungguh kita ini mengelus dada, ya. Karena apa? Karena ternyata ada sebagian orang yang dia ini dikatakan oleh orang lain orang yang intelektual. Akan tetapi apa? Dengan keintelektualnya dia tidak bisa berpikir, ya. Bahkan dia sering mengunjungi kuburan-kuburan, ya, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan, ya. Dan ini banyak sekali terjadi, dan semoga kita terhindar dari yang demikian. Saya ingatkan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai yang terakhir, maka kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian, marilah kita jaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, supaya mereka ini tidak menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat untuk mencari berkah. Dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan rumah-rumah itu yang banyak dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.